Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nuraisa. Saya dari SD Negeri 1 Karangwangi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas demonstrasi kontekstual terkait budaya positif. Saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Karangwangi. Restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan suatu paksaan. Restitusi ini fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Selamat pagi Naura. Iya. Naura tahu nggak kenapa Naura sama ibu dipanggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi kira waktu belajar Naura ngapain? Makan di mana? Di kelas. Di kelas pada saat Jam pelajaran. jam pelajaran. Kira-kira hal tersebut menurut Naura salah atau enggak? Salah. Salah. Naura, kalau ibu boleh tahu kenapa sih kok Naura makan pada saat jam pelajaran? Karena tadi malamnya itu Apa? tidurnya itu Larut malam ya tidurnya ya. Oh, karena Naura tidurnya larut malam, jadi waktu pagi Naura belum sarapan ya? ya. Oh, jadi karena Naura belum sarapan, makanya Naura makan di kelas. Gini Naura, kalau ibu jadi Naura pun, kalau ibu lapar, pasti ibu juga makan ya. Nggak apa-apa. Hal yang Naura rasakan, rasa lapar itu adalah lumrah. Hanya saja Naura itu kurang tepat makannya di jam pelajaran ya. Harusnya kapan? Istirahat. Di jam istirahat. Di jam istirahat atau sebelum belajar dimulai ya. Nah, kira-kira yang Naura lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat atau enggak? Melanggar atau tidak? Melanggar. Keyakinan kelas yang mana sih yang sudah dilanggar itu? Ya, kan ada yang bertanggung jawab, ada yang berkata jujur, ada yang disiplin, ada apa lagi tuh? Ya? Disiplin, ya. Artinya yang Naura lakukan itu Naura telah melanggar keyakinan kelas yang kita buat, yaitu disiplin. Naura sudah makan di dalam kelas, berarti Naura tidak taat pada aturan. Ya, berarti kira-kira sekarang nih solusinya gimana biar Naura itu nggak melanggar lagi? Naura harus apa? Harus bangun pagi. Berarti kalau harus bangun pagi, tidurnya pun harus lebih awal ya. Gak boleh tidur larut malam. Nah, sebelum berangkat sekolah, ibu sarankan Naura harus makan, harus sarapan biar nanti pada saat belajar sama ibu Naura tidak merasakan lapar ya, sehingga kejadian hari ini tidak terulang
lagi. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Naura boleh ke kelas. Ibu harap kejadian hari ini bisa Naura ambil hikmahnya. Jadi biar kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Ya. Terima kasih ya. Oke, sekarang boleh ke kelas. Hati-hati ya. Kenapa kamu ambil pensil aku? Udah dulu sebentar. Gak boleh itu pensil aku. Selamat siang Rahma. Selamat siang. Rahma, tahu nggak kenapa Rahma sama ibu dibawa ke sini? Enggak. Enggak. Tadi ibu lihat pada saat belajar Rahma udah ngapain ya? Yang sampai Saskia itu nangis. Kenapa ya? Udah mengambil pensil punya Saskia. Oh, jadi Rahma ambil pensil Zaskia. Ibu boleh nggak tanya? Boleh. Tadi waktu Rahma ngambil pensil punya Saskia, Rahma ngomong dulu nggak sama Saskia? Enggak. Enggak, ya kira-kira kalau Rahma jadi Saskia, misalnya ada yang ngambil pensil Rahma, tapi yang ngambilnya itu nggak ngomong dulu, nggak izin dulu sama Rahma, Rahma marah nggak? Marah ya. Jadi yang Rahma lakuin tadi betul atau salah? Salah. Salah ya. Coba ibu tanya, kenapa sih kok Rahma sampai ngambil pensil punya Saskia? Kenapa? Soalnya tadi Belum apa? Belum siap. Belum siap apa ya? Gimana maksudnya? siapin kotak pensil. Oh, belum siapin kotak pensil. Jadi sekarang berarti hari ini Rahma nggak bawa tempat pensil? Enggak. Enggak, kenapa? Kok bisa? Karena Waktu malamnya nyiapin enggak? enggak. Enggak, kenapa? Soalnya tadi Habis kemana tadi malam? Kemana? Keluar jalan-jalan. cuman keluar doang. Oh, cuman keluar aja. Sama siapa? Sama ibu, sama ayah? Iya. Oh, jadi Rahma tadi malam keluar sama ibu sama ayah. Jadi nggak sempat buat nyiapin perlengkapan sekolah buat besok ya? Begitu. Iya, paham. Sekarang coba ya ibu tanya. Gini, Rahma kan nggak mempersiapkan tempat pensil malamnya. Jadi sekarang Rahma nggak bawa tempat pensil. Nah, hal itu menurut Rahma udah betul atau salah? Salah ya. Kalau waktu ibu nih, jadi waktu ibu sekolah, ketika ibu sekolah, ibu juga pasti sama kayak Rahma. Kalau misalnya malamnya nggak nyiapin, paginya itu kan buru-buru ya. Jadi nggak sempat buat mempersiapkan pelajaran yang hari ini. Nah, yang Rahma lakukan juga, kalau ibu ada di posisi Rahma juga pasti melakukan hal yang sama. Nggak apa-apa, cuman memang seharusnya ketika kita meminjam barang milik orang lain, kita harus izin dulu ya. Iya, itu namanya juga merupakan adab ya. Di dalam peraturan, di dalam agama kita juga mengajarkan bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, bentuknya itu salah satunya juga kita harus meminta izin kalau kita minjem barang punya orang. Kalau kita meminjam barang punya orang tapi kita tidak ngomong dulu, tidak izin dulu, itu sama aja dengan maling. Tahu maling? Tahu. Nah, nyolong ya, itu kan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk?
buruk. Nah, berarti hal kayak gitu tidak boleh diulangi lagi. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Yang Rahma lakukan itu sudah melanggar tata tertib atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Kira-kira yang mana? Yang apa? Yang bagian mana? Kan keyakinan kelas itu banyak ya. Yang mana yang telah Rahma langgar? Yang tidak berkata, kan banyak ya. Ada yang jagalah kebersihan, kemudian ada yang saling menghormati menghargai, ada yang bertanggung jawab, disiplin, jujur. Kira-kira dari keyakinan kelas itu yang Rahma udah langgar itu yang mana? Yang jujur. Pintar ya. Artinya berarti Rahma tidak berkata jujur ya. Sekarang Rahma harus bagaimana sama Saskia biar Saskia nggak nangis lagi? Harus minta maaf. Ketika kita berani berbuat, maka kita harus berani meminta maaf ya. Orang yang meminta maaf itu bukan berarti mereka kalah ya. Paham ya? Nah, Ibu juga ingin sama-sama kita cari solusinya. Biar hal ini tidak terjadi lagi, apa sih yang harus Rahma lakukan? Biar Rahma itu nggak minjem pensil punya orang lagi, Rahma harus bawa pensil punya sendiri. Itu Rahma harus gimana? Harus mempersiapkan kotak pensil, buku-bukunya juga ya, biar besok pada saat mau berangkat sekolah sudah siap ya. Paham ya? Ibu harap kejadian hari ini jadikan pelajaran buat Rahma ke depannya agar tidak terulang kembali ya. Paham ya? Terima kasih ya. Gak apa-apa. Terima kasih Bu Eva sudah membantu saya mencari solusi. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Eva sudah membantu saya mencari solusi. Saya senang sekali. Terima kasih Ibu. Setelah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia, Bapak atau Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.